kita belajar tentang regresi. Nah, regresi itu dipakai kita kalau kita sudah tahu mana sebab, mana akibat. Itu biasanya dipakai untuk regress ya, untuk memprediksi suatu outcome. Nah, cara gimana? Sorry, ada yang pernah pakai Waze atau Google Map? Misalnya hari ini, saya dari Pokarawaci nih. Saya ingin pergi ke Jakarta Barat, nih, ke Cengkareng, ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya masukin kan? Saya masukin ke bagian ini, ke aplikasi. Ya, saya mau tujukan hari dari tempat saya, lokasi sekarang ini, kemudian saya ingin tuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian saya akan menghitung nih, kira-kira berapa estimasi, berapa menit. Nah, ini aplikasi daripada regresi ya. Tapi regresi udah regresi yang multivariat ya. Jadi dibuat rumusnya. Jarak tempuh dalam waktu menit sama dengan koefisien ditambah kecepatan kendaraan berapa, apakah lewat tol atau nggak tol, kemudian jam berapa, kemudian akan hitung estimasi nyampe itu berapa menit. Yaitu aplikasi pada korelasi ya. Nah, sekarang kita masuk yang tabel dulu regresi ya. Nah, misalkan yang kedua, saya ingin mengetahui ini untuk korelasi regresi ya, apakah ada hubungan antara yang seberapa sih ada regresi nggak antara berat badan ibu dengan berat badan bayinya. Kemudian saya masuk ke analyze regression, kemudian masuk ke regresi linear ya. Saya klik. Saya masukin, nah ini kalau yang untuk yang beda korelasi, nah regresi. Kalau regresi kita udah tahu mana sebab, mana akibat nih. Nah, tadi kan saya memprediksi berat badan bayi lewat berat badan ibu kan. Artinya yang lebih dulu apa? Berat ibunya kan. Variable independent. Outcome-nya saya masukin ke variable berat bayi. Coba lihat. Mau tampil deskriptif boleh, silakan. Jadi gini ya, saudara, untuk masukin SPSS, SPSS itu suatu mesin ya. Jadi kalau saudara mesti lebih pintar daripada program SPSS ya. Saudara kalau masukin variabel kategorik ke variabel regresi atau bagian korelasi, dia akan terperaning ya. Mesin SPSS nggak akan bilang mau tetot, mohon maaf, Anda salah, Anda kurang tepat memasukkan karena ini variabel numerik atau variabel kategorik. Dia nggak akan bilang seperti itu ya. Oke, masukin berat badan ibu, kemudian berat badan bayi. Klik oke. Oke, sudah lihat ya. Interpretasi daripada hubungan antara berat badan ibu dengan bayi. Jadi bentuknya apa? Coba lihat. Dari datanya adalah untuk regresi sederhana itu intinya juga sama, ada nilai p-value ya. Kita lihat ya. Data nilai yang asli yang didapatkan p-value berapa? Dari sini signifikansi. Sebelum masuk yang ke itu akan biasa akan muncul hasil output ANOVA ya. Ini menunjukkan bahwa apakah ada perbedaan min yang signifikan antara dua kelompok atau enggak ya. Oke, tapi yang perlu fokuskan dari output korelasi regresi ada yang ini nih. Ya. Jadi kalau berat badan ibu hasilnya p-value apa? Signifikan ya. Berat badan ibu dengan berat bayi ya, signifikan. Kemudian yang saudara nilai ada koefisien R-nya seperti ini. Nah, di dalam analisis regresi itu bentuk yang dipakai itu seperti ini ya. Jelasin sedikit ya. Bentuknya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 dikali X. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, ini yang saudara pakai untuk memprediksi ya. Saya langsung kasih outputnya aja ya. Oke, bentuknya kayak gini nih, regresi ya. Dan
loading lagi, tambah sedikit ya. Jadi kalau dari output statistik kayak gini, saudara, ini ada namanya koefisien ya, koefisien beta. Ya, ini jadi nanti bentuknya koefisien betanya berat badan bayi itu sama dengan 1,213,247 ditambah 40,664 dikali ibu. Saya ulangi ya. Jadi kalau bentuk persamaan statistik ini kan nih, regresi itu bisa dipakai untuk persamaan statistik ya. Kita menentukan suatu outcome. Saya mau nambahin sedikit aja tadi. Sebenarnya tadi rencananya saya mau tambahin di belakang, tapi ya udahlah, mumpung ini saya tambahin sekarang. Sebagai klinisi nantinya, kalian harus bisa menilai bukan hanya dari p-value. Jadi, gue nggak mau kalian nanti kalau udah jadi dokter atau udah lulus, kemudian kalian cuma tahu, pokoknya kalau p-value di bawah 0,5 berarti bagus nih. Kalau p-value di atas 0,05 berarti jelek. Ya, seperti itu. P-value itu kan adalah kemungkinan bahwa hasil yang kita dapat itu terjadi secara kebetulan. Ya. Jadi kalau dibilang p-value 0,05, which is 5%, ya kan? 0,05 itu kan 5%. Itu artinya hasil yang kita dapat ini, mau hasilnya bagus, mau hasilnya jelek, itu ada 5% kemungkinan ini kebetulan. Kalau kemungkinannya 5%, berarti bisa diterima nggak nih? Ya bisa lah. Kalau cuma kebetulan doang kan, kebetulan 5%, ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kemungkinan kebetulannya adalah 50%, ya berarti nggak bagus dong. Gitu kan? Berarti kan kemungkinannya salah nih, secara statistik nggak signifikan. Gitu loh, p-value itu artinya itu. Jadi jangan asal cuma tahu baca p-value di atas 0,05 berarti jelek, di bawah 0,05 berarti bagus, nggak seperti itu. Nah, kalian juga mesti lihat juga, tadi kalau kayak dalam kasus tadi yang dilihat adalah R-nya, gitu, koefisien korelasinya. Ambil contoh gini deh, kalau misalnya ada kasus tadi berat badan ibu sama berat badan bayi, kita lihat tadi R-nya itu 0,9, anggap aja bagus banget, R-nya 0,9. Tapi p-value-nya 0,051. Berarti kan nggak signifikan ya, gitu kan. 0,051 itu kan di atas 0,05, berarti kan nggak signifikan. Nah, kalau seperti ini nggak ada hubungannya nih, berarti nggak ada urusannya nih gue ngebagusin berat badan ibu nih supaya berat badan bayinya bagus. Padahal 0,051 itu banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya sampel kita terlalu kecil. Kalau sampel kita terlalu kecil, p-value bisa jadi makin gede, gitu kan. Kalau sampelnya lu gedein, p-value makin rendah, gitu kan. Kemungkinan kan gue udah bilang, p-value itu adalah kemungkinan ini kebetulan, gitu kan. Kalau sampel lu 100 juta orang sama sampel lu 10 orang, jelas kemungkinan bahwa terjadi kebetulan itu kan lebih kecil kalau sampel lu kecil, gitu kan. Nah, jadi kalau sampel kita gede banget, p-value-nya mungkin akan lebih kecil, gitu ya. Nah, jadi mesti lihat juga, lah, sebentar dulu, ini p-value-nya sih memang 0,05 gitu kan, tapi R-nya, koefisien korelasinya 0,9. Ini bagus banget koefisien korelasinya. Itu yang akan kita bilang secara klinis bahwa itu clinically significant but not statistically significant, ya. Which untuk pertimbangan klinis tetap bisa kita gunakan, ya. Jadi nantinya kalau kita megang pasien, kita bisa bilang sama dia, ya ini penelitiannya sih belum bagus-bagus banget sih. Kita masih bikin penelitian lebih bagus lagi. Tapi saya bisa cukup yakin mengatakan bahwa ini kelihatannya ada efeknya nih. Si ngatur berat badan ibu untuk menangani berat badan bayi. Gitu. Ya. Jadi, kira-kira itu p-value sama koefisien korelasi seperti itu. Ya. Ini Pak Feli belum berhasil hubungin. Bentar ya. Halo. Jadi ada yang sebelum kita lanjutin. Nah, oke, Pak Feli sudah kembali. Sorry ya, saudara terpental. Halo, Pak Feli. Ya, udah jelas saudara? Oh ya, oke. Saya silakan kembali pada Pak Feli. Silakan, Pak. Ya, saudara tadi terima kasih untuk Bima ya. Yang tadi sampaikan betul ya. Saudara kalau untuk uji analisis data statistik ya, sekali ya, statistik itu equip untuk meneguhkan ya, untuk meneguhkan hasil daripada penelitian saudara ya. Jadi jangan itu, saudara jangan sampai gini terjebak gini, Pak, saya hasil udah dapat nih Pak, tapi hasilnya tuh nggak signifikan. Gimana dong caranya Pak biar signifikan, biar p-value lebih kecil dari 0,05 ya? Jangan ya saudara. Kalau hasil udah dapat apa adanya, saudara sampaikan aja. Itu karena ada hasil dapat saudara dapatkan, itu bisa meneguhkan yang data klinis, tapi kadang-kadang juga hasilnya nggak sesuai dengan yang ekspektasi saudara. Nah, tugas saudara membahas itu. Oh, hasil dapatnya sebesar ini, seperti ini, ya.
Jadi saudara yang mesti lakukan apa aja. Kenapa bisa hasil seperti ini? Saudara bisa cerita bias yang penelitiannya apa aja yang kemungkinan saudara teliti yang mungkin saudara menjadi kelemahan penelitian saudara ya. Oke, jadi saudara itu harus didukung. Yang penting saudara data penelitian itu saudara statistik hanya mendukung. Jadi saudara bisa meneguhkan saudara yang perlu sampaikan nanti data-data klinisnya seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi ya. Saya screen lagi. Oh, bukan ini kan. Oke. Harusnya ini ya, saudara. Oke, tadi kan udah dapat ya antara hubungan antara berat badan ibu ya. Antara berat badan bayi dengan berat ibu. Oke, saudara lihat di layarnya. Nah, sekarang saya buka Excel. Saudara bisa coba sambil buka Excel. Ya. Jadi gini. Yang saudara dapatkan bentuknya seperti ini ya. Grafiknya terlihat itu. Oke. Jadi saudara mau masukkan ya. Namanya rumus statistik, namanya rumus regresi. Berat bayi sama dengan, saudara lihat ya, ini koefisien bentuknya adalah, ini kalau bentuk koefisien statistiknya bentuknya seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1. Di sana terlihat sih Excel-nya? Ada Excel auto? Ada ya? Oke. Jadi misalnya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1. Nah, hasilnya seperti ini di output yang koefisien nih, ya. Yang ini, sudah masuk ini. Outcome-nya berat badan bayi sama dengan 1213,247. Ini koefisien beta 0 nih. Ditambah 40,664 dikali berat ibu. Ya. Nah, jadi nanti tujuannya untuk nanti regresi dipakai bisa untuk memprediksi outcome. Bisa contohnya nih. Saudara-saudara masukin ini bisa berat ibunya bisa 40 kilo ya. Nanti kita masukin rumus statistik ya. Saudara masukin rumus Excel ya. Klik apa sama dengan kemudian saudara masukin 1213,247 ditambah koefisien dari berat ibu 40,664 dikali ya, kasih bintang asterik ya. Assign ke sini. Ke kolom ini. Kalau di tempat saya sih C4 ya. Kemudian enter. Nanti selanjutnya seorang misalnya ini ada berat ibunya macam-macam misalnya anggap 48, ada yang 35, ada yang 50, ada yang 51 ya. Itu tinggal copy paste nih ya. Ini kan udah ada rumusnya kan. Kalau sudah rumusnya di atas nih, saudara lihat ya. Rumusnya yang sama dengan 1213,247 ditambah 40,664 dikali C4. Saya klik copy aja. Saya drag. Copy paste. Ctrl V. Paste ya. Jadi ini nanti aplikasi dipakai buat kapan, Pak? Bisa contoh kalau ini data itu betul, ya sekali kalau asumsi betul, maka kita bisa memprediksi berat badan bayi. Ibu datang, Ibu beratnya berapa, Bu? Sekarang, Bu? Oh, Pak, berat saya sekarang 45 ya, 45 kilo. Oke, Ibu kalau 45 kilo menurut data prediksi kami, maka nanti anak Ibu akan lahirnya beratnya 3,043 kilogram ya. Oh, Ibu beratnya udah bagus sih, tapi mungkin perlu istirahat lebih cukup. Nanti mesti tingkatkan apa asupan gizinya supaya beratnya lebih bagus ya. Kalau berat ibunya 48 kilo, maka anaknya bisa prediksi 3,16 kilo. Kalau misalkan berat ibunya 30 kilo, wah Ibu ya, Bu, mohon maaf ya Bu, Ibu berat Ibu juga kurang. Kalau Ibu beratnya segini aja, maka nanti bayi lahirnya bisa BBLR nih 2,4 kilo ya. Ibu ya, tolong makan yang banyak ya. Makan lebih banyak, makan pagi, siang, sore, malam ya. Nanti berat bayi bisa diharapkan bisa naik. Ya. Bentuknya aplikasi seperti ini. Oke? Paham, Saudara, sampai sini? Ada pertanyaan, Saudara? Atau saya kasih contoh lagi ya, contoh satu lagi ya. Nah, kita coba lihat yang analisnya regresi ya. Nanti minggu depan pertemuan terakhir nanti Dokter Niko sama Dokter Nanta ya kan sampaikan tentang topik tentang
itu topik tentang multivariat ya. Jadi nanti model multivariat bisa lebih panjang lagi nih. Jadi variable exposure bukan cuma satu, misalnya berat bayi sama dengan bla 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 bla, beta 0 ditambah